Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 7 tips investasi saham terbaik tahun 2021. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mumpung kita masih berada di awal tahun 2021, saya mau sedikit sharing beberapa tips investasi saham yang dapat Anda terapkan pada tahun ini. Tentu saja, ini hanya dari pandangan saya pribadi, dan tidak menjamin semua orang cocok dengan strategi ini. Tapi, semoga bisa memberikan informasi baru kepada Anda ya. Nah, langsung saja kita masuk ke poin-poinnya. Pertama, minimal punya 30% saham blue chip di portofolio. Hal pertama yang bisa kamu pikirkan adalah dengan menempatkan minimal 30% alokasi dana saham ke blue chip. Kenapa? Tujuan dari poin ini adalah sebagai penyeimbang kinerjamu dengan IHSG. Seperti yang kita tahu, saham blue chip biasanya lebih stabil dibanding saham lapis 2 atau 3. Selain itu, naik turunnya saham blue chip identik dengan pergerakan IHSG, sehingga membantu kamu untuk mengikuti kinerja indeks. Komposisi 30% di atas sangat fleksibel, karena setiap orang punya profil resiko masing-masing. Namun, menurut pendapat saya pribadi, seagresifnya Anda membeli saham, sebaiknya minimal tetap mempunyai 30% alokasi di saham blue chip. Sedangkan sisa 70% atau kurang, bebas Anda alokasikan ke saham lapis 2. Karena akan ada saatnya harga saham mengalami penurunan dan kinerjamu bisa tertopang dengan stabilnya saham blue chip di portofolio. Sebaliknya, jika indeks mengalami peningkatan, meski saham second linermu belum bergerak, biasanya saham blue chip naik sesuai pergerakan indeks. Kedua, beli saham blue chip yang belum naik signifikan. Di tahun 2020, banyak saham blue chip yang terjun bebas di bulan Maret dan Mei. Namun kini, harga sahamnya sudah terbang, bahkan mencapai all-time high. Contohnya saja seperti BBCA dan BBRI yang naik signifikan karena masuknya dana asing yang cukup besar. Nah, apabila kamu ingin membeli saham blue chip di tahun 2021, sebaiknya beli saham yang belum naik signifikan. Kenapa? Saham yang sudah terbang biasanya rentan terjadi koreksi, dan tentu saja memperbesar kemungkinan portofoliomu menjadi minus. Sebaliknya, saham blue chip yang masih belum bergerak tentu punya potensi untuk terbang di tahun ini. Namun, harus dipastikan bahwa saham tersebut memang kinerjanya baik dan hanya menunggu waktu saja sampai harga sahamnya terbang. Karena tidak sedikit juga saham blue chip yang mengalami penurunan karena memang awalnya harganya sudah terlalu mahal. Ketiga, pertimbangkan saham second liner yang punya kemungkinan kenaikan di atas 50%. Selain blue chip, saham lapis 2 juga dapat kamu pertimbangkan. Saham yang masuk pada kategori ini biasanya menawarkan keuntungan yang lebih besar, namun resiko yang lebih besar juga. Meski kamu sering dengar ada saham second liner yang terbang, namun tidak sedikit juga kan saham second liner yang terjun bebas. Untuk itu, salah satu manajemen risiko yang bisa kita lakukan adalah dengan filter saham second liner yang masih punya potensi kenaikan 50%. Dengan filter seperti ini, ada dua hal yang kita dapatkan. Satu, meminimalisir penurunan yang lebih dalam, karena jika potensi kenaikannya masih besar, kemungkinan penurunannya juga menjadi terbatas. Kedua, memaksimalkan potensi keuntungan yang diperoleh dengan mencari saham murah yang mempunyai peluang untuk naik signifikan. Poin keempat, punya dana cadangan minimal 10%. Bagi kamu yang sudah nonton beberapa video baca saham sebelumnya, tentu poin ini menjadi tidak asing. Dana cadangan sangat penting untuk kamu perhatikan, karena dana inilah yang bisa menjadi penyelamat, bahkan menggadaikan keuntungan ketika terjadi krisis. Lihat saja kejadian saat IHSG crash pada bulan Maret 2020. Apabila kamu masih mempunyai dana cadangan, kamu masih bisa melakukan pembelian di bulan itu. Dan tentu saja, mayoritas saham yang dibeli kini sudah memperoleh floating profit di atas 50%. Dana cadangan memang terkesan sebagai dana nganggur dan tidak menghasilkan keuntungan apa-apa. Namun, apabila kamu tidak mempunyai dana ini, maka bisa dipastikan apabila terjadi crash, kamu akan lebih khawatir dan panik dibanding mereka yang punya dana cadangan. Poin kelima, beli saat orang takut dan jual saat orang serakah. Quote dari Warren Buffett ini terlihat mudah tapi susah dipraktekkan. Menjadi tantangan bagi kamu untuk melakukan pembelian saat harga saham jatuh berantakan dan mayoritas orang menjual sahamnya. Begitu juga sebaliknya, saat semua orang membeli, kamu malah berusaha menjual saham. Dan tentu saja itu merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Saya pribadi juga masih terus mengasah psikologi ini dan terbukti di tahun 2020 dan 2021 mental saya semakin lebih baik.
Kamu bisa melihat beberapa screenshot yang saya tampilkan di Instagram, di mana saya melakukan beberapa pembelian saat IHSG dibanting, dan tidak butuh waktu yang terlalu lama untuk memperoleh keuntungan yang lumayan. Intinya, poin ini sudah terbukti berhasil untuk diterapkan, khususnya berdasarkan pengalaman saya pribadi. Keenam, dana yang tidak terpakai bisa diparkir sementara di reksadana pasar uang. Poin ini merupakan pendapat pribadi yang saya lakukan, kurang lebih 2 tahun terakhir. Biasanya, saya menempatkan sementara dana pembelian saham di reksadana pasar uang apabila pada saat itu belum digunakan. Kenapa? Tentu saja, agar dana tersebut produktif dan menghasilkan bunga meskipun hanya 5%. Dibanding membiarkan dana nganggur di RTN, masih lebih baik bagi saya menempatkan di reksadana pasar uang sehingga menghasilkan bunga. Pemikirannya sederhana. Andaikan dana tersebut tidak digunakan 1 tahun, setidaknya saya masih mempunyai return 5%, yang mana masih di atas bunga deposito. Dan anggaplah pembelian RDPU itu seperti saya membeli saham dan mendapatkan dividen 5%. Untuk dana parkir, biasanya saya menempatkan di reksadana Tokopedia, karena di platform itu biasanya dalam hitungan menit, dana yang kita cairkan sudah bisa masuk ke rekening. Sedangkan untuk dana cadangan, saya tempatkan di Bibit, yang membutuhkan waktu lebih lama, sekitar 3 hari untuk proses penjualannya. Materi ini juga pernah saya bahas pada beberapa video sebelumnya terkait reksadana. Oh iya, apabila kamu ingin menggunakan aplikasi Bibit, bisa masukkan kode referral baca saham ya. Poin ketujuh, atur money management dengan membeli 3 kali pembelian di satu saham. Poin terakhir yang bisa saya sampaikan di video ini adalah terkait money management. Biasakan untuk tidak all in setiap kali kamu membeli suatu saham. Alasannya sederhana, kamu lebih khawatir sahamnya turun dibanding naik kan? Oleh karena itu, kita harus lebih meminimalisir resiko dibanding takut ketinggalan kereta. Metode yang biasanya saya gunakan adalah dengan membagi 3 kali dana yang tersedia untuk membeli satu saham. Dengan metode ini, apabila harga sahamnya mengalami penurunan, kita masih punya sisa dana untuk membeli. Sedangkan, apabila harga terus naik, masih ada sedikit dana yang sudah dialokasi, meskipun tidak seluruh dana dimasukkan di sana. Money management sama pentingnya dengan metode analisa. Kebanyakan orang hanya fokus mencari metode terbaik, namun tidak mempunyai money management yang disiplin. Hasilnya, banyak investor nyangkut bertebaran di mana-mana, yang terus mengatakan in fundamental I trust, padahal portonya semua berwarna merah dan tidak punya solusi untuk mengatasinya. Mumpung masih awal tahun 2021, ayo kita perbaiki kesalahan yang pernah dilakukan dan berusaha menjadi pelaku pasar yang lebih baik lagi. Demikianlah informasi pada video ini. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada kamu semua. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa baca saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate. Memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Thank you.